Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Betumpaya, NPM 202122201037. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial uji normalisasi data. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang uji analisis normalisasi data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial uji normalisasi data. Pertama, kita Excel. Kita masukkan datanya. Contoh data yang saya ambil di sini itu tahun, curah hujan, dan urutkan data dari terkecil. Langkah pertama, urutkan data mulai dari yang terkecil. Langkah 2, pada kolom XI menunjukkan salinan yang akan diuji. Langkah 3, untuk mendapatkan nilai pada kolom FI menggunakan rumus quantitative range. Langkah untuk range menggunakan data pada tabel. Urutkan data terkecil, dan untuk kriteria digunakan angka dan pada data kolom 11 sesuai dengan baris yang dihitung. Langkah 4, untuk mendapatkan nilai pada kolom FCOM, masukkan hasil kolom pertama FI ke kolom pertama FCOM. Kemudian pada kolom kedua FCOM, jumlah nilai kolom kedua FI dengan kolom pertama FCOM harus baris terakhir. Langkah kelima, untuk mendapatkan nilai pada kolom F, masukkan nilai hasil dari kolom pertama FCOM, kemudian dibagi nilai total N, atau total jumlah data. Langkah 6, mencari nilai rata-rata X bar, kemudian mencari nilai simpangan baku atau S. Untuk mencari nilai rata-rata, menggunakan rumus average pada kolom data atau jumlah total data dibagi banyaknya data. Untuk mencari nilai simpangan baku atau S, menggunakan rumus Steve S pada kolom data. Langkah ke-7, setelah mendapatkan nilai X bar dan S, kita dapat mencari nilai Z. Masukkan angka dalam kolom data pada baris pertama, lalu kurangi nilai X bar setelah itu dibagi nilai S. Lakukan hal yang sama pada baris kedua sampai data terakhir. Langkah 8, untuk mendapatkan nilai FT, kita menggunakan rumus norm street. Memasukkan rumus norm street atau nilai pada baris pertama kolom Z. Lakukan hal yang sama untuk baris kedua kolom Z sampai akhir. Langkah 9, untuk mendapatkan nilai FT atau FS, kurangkan nilai FT dengan nilai FS pada baris yang sama. Langkah 10, karena nilai yang dihasilkan pada FT dan FS terdapat nilai negatif atau minus, maka digunakan rumus ABC untuk mendapatkan nilai positif. Langkah 11, selanjutnya kita mencari nilai D, dan merupakan nilai tertinggi yang terdapat pada kolom FT dan FS setelah mulai rumus ABS. Langkah 12, kemudian kita menentukan nilai K sebagai batas kritis normalitas. Nilai K dapat dari tabel yang sudah ditentukan, yaitu tabel dari nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah terakhir, menentukan nilai hipotesis dari hasil D. Jika D lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis diterima. SPSS. Langkah pertama, masukkan data yang akan diuji. Langkah kedua, ubah data variabel V pada kolom nama ganti X dan kemudian pada tabel tulisan nama kolom. Selanjutnya pada kolom user ganti menjadi scan. Langkah 3, untuk mendapatkan hasil uji normalisasi, klik menu Analysis, Descriptive Statistics, dan Explore. Langkah 4, pindahkan X dan Y kolom ke dalam kolom Dependent List. Langkah kelima, kemudian akan didapatkan hasil uji normalitas tersebut. Di sini saya akan mempraktikkan cara menggunakan SPSS-nya. Sekian penjelasan singkat tentang tutorial uji normalisasi data dari saya. Terima kasih.